Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku akan menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Biar kamu gak lupa, aku tulisin dulu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, gak kalah penting guys, yaitu beribadah. Lalu yang ketiga, yaitu berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam guys, yaitu bermasyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tidur cepat. Sekarang kita bahas satu-satu guys. Perhatikan ya. Yang pertama ada bangun pagi. Bangun pagi ini itu penting banget guys, karena itu melatih disiplin dan memulai hari dengan energi yang positif. Terus bangunnya jam berapa? Ya sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Yang kedua guys, ada beribadah. Kalian bisa sholat di masjid, lalu mengaji. Setelah mengaji dilanjutkan dengan menambah hafalan Al-Quran. Pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Karena guys, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Sekali lagi nih ya, hanya untuk beribadah. Paham kan? Kemudian yang ketiga guys, berolahraga. Kamu itu harus olahraga setiap hari. Gimana sih olahraganya? Ya bisa jogging, bisa ngepel rumah, nyapu halaman, menimba, atau nih ya bisa juga mijitin ayah kalian yang lagi kecapean. Itu juga termasuk olahraga loh. Bukan hanya sehat yang kalian dapatkan, tapi kalian juga bisa dapat fulus. Yang keempat, makan sehat dan bergizi kalau ada. Kenapa aku bilang kalau ada? Ya karena kebanyakan dari kita itu nggak ada guys. Ngarepin makan bergizi gratis dari pemerintah. Hah, udahlah, nggak usah halu. Yang kelima, gemar belajar. Di rumah belajar, di sekolah belajar, di pasar belajar, di semua tempat kita belajar. Males. Apa? Apa kamu bilang? Males? Ya ampun, belum pinter aja udah males. Nanti gimana ya kalau jadi pejabat? Masa waktu ditanyain plonga-plongo doang? Ya nggak tahu, tanya saya. Yang keenam, bermasyarakat. Gotong royong, kerja bakti, tolong menolong. Waliman. Apa? Walimahan? Loh, berarti ada hubungannya dong sama yang nomor 4. Jadi nggak usah nunggu MBG dari pemerintah. Paham ya dek ya? Yang ketujuh, tidur cepat. Dari waliman tadi. Loh, kok walimahan lagi sih? Tapi bener loh guys, habis dari walimahan kita dapat makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan itu bisa membuat kita tidur lebih cepat dan tidak kelaparan. Emang ya, tetangga kita itu lebih peka dari pemerintah. Udah ya, gitu aja ya. Kalau ada walimahan, ajak aku dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru pagi udah kurang semangat. Saukarrir maratan tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar Al-Quran bersama wafat. Belajar Al-Quran bersama wafat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi anak sekalian, sebelumnya Ustaz mohon izin ya, duduk paling tinggi di antara anak-anak sekalian bukan berarti Ustaz lebih mulia daripada kalian. Hanya saja kalau Ustaz duduk di bawah, yang di belakang jauh sana nggak kelihatan sama Ustaz. Ya, diizinkan ya. Oke, baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma
salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik anak-anak sekalian, setelah sekian lama kita tidak bertemu di lapangan ini dalam rangka tahsinul qiraah, yang pada akhirnya hari ini Allah memberikan kesempatan untuk kita kembali bertemu. Bermohon pada Allah, pertemuan ini adalah pertemuan yang jauh lebih baik daripada pertemuan sebelumnya, khususnya pada kualitas bacaan Al-Quran kita bersama-sama. Amin Allahumma amin. Saya mengawali kegiatan kita hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. 3, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Sekarang silakan dibuka juz 30. Ustaz, kenapa kok sering juz 30 yang kita tahsinkan? Pertama, anak-anak sekalian, harapannya anak-anak Mugaru lulus dari sini minimal hafal juz 30 dengan catatan punya kualitas bacaan minimal standar, ya, sehingga tidak hanya sekedar hafal. Dan Ustadz berharap minimal di dalam sholatnya surah yang ada di juz 30 ini sering dibawakan, minimal, ya, dibawakan di dalam sholat nawafilnya, sholat sunnah-sunnahnya, ya. Adapun yang lain, juz yang lain alhamdulillah, tapi minimal juz 30 ini dibawakan hafal dengan kualitas bacaan minimal standar. Oke, ya? Baik. Surah pertama di juz 30, surah apa yang ada di juz 30? Surah pertama, Suratun Naba, surah ke berapa? 78. Sudah semua? Yang sama sekali belum bisa membaca Quran, tidak apa-apa, bisa mendengarkan. Yang sama sekali loh ya. Tapi bagi yang sudah bisa di level yang sudah masuk level 2, insyaallah sudah bisa membawa Qur'annya, dilihat-lihat kitab Qur'annya sambil didengarkan bacaannya. Yang nggak boleh itu adalah ngomong. Oke, nanti yang ngobrol itu Ustaz suruh maju ke sini buat gantiin Ustaz, ya. Pertama Ustaz bacakan, kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan au, no au, nggak ada au di Quran tuh, kecuali pada kalimat atau nanti. Au itu artinya kan atau, tapi di sini bukan atau. Au, aku berlindung itu artinya. A'udzu, a'u, a'u, a'u. 3, 2. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman pertama sama dengan Ar-Rahman yang kedua ya anak-anak sekalian ya. Jangan dibedakan. Jangan dibedakan. Memang tidak hanya di Mugaru. Kata Syekh almarhum Syekh Ali Jabir, memang orang Indonesia itu banyak keliru di situ. Khususnya yang di TPQ-TPQ yang mungkin itu tidak begitu memperhatikan, tidak begitu mendalami tajwid. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. No. Padahal Ar-Rahman pertama dengan Ar-Rahim kedua itu sama. Coba dicek basmalahnya. Coba dicek, ada enggak perbedaan? Kalau ada perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua, pulang ustadznya. Ada enggak? Enggak ada bedanya. Itu ha kecil semua tuh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Minimal seperti itu sampai 1 hari sebelum kiamat. Kan? Lanjut. Lihat mushafnya, dengarkan dan rasakan. Amma yatasaalun. Ya, ain yang pertama itu tadi sama ketika dia mengucapkan isti'adzah. A'u am terus alunnya itu sama seperti a yang ditaruh di kalau dia posisinya di pangkal tenggorokan sini. Kalau dia di tengah-tengah tenggorokan, ya. Berarti dibaca amma yatasaalun. 3, 2. Begitu ya. Anin naba'il azim. Jangan azim, no azim. Jangan ditarik bibirnya ke belakang, ke samping. No. Jangan ditarik ke samping. Kalau i itu bunyinya ke bawah, ditarik ke bawah. Anin naba'il azim. Ke bawah dia, pegang bibirnya. Ada enggak nambah ke belakang? Enggak. Jangan pertama anin naba'il azim. No. Tapi anin naba'il azim. 3, 2. Jangan ditarik ke samping ya, ditarik ke bawah. Kemudian alladzi hum fihi mukhtalifun. Okey, baik. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. Bagus. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وخلقنا jangan dibuka, jangan dibuka di lebar no tenggorokannya, tapi
وخلقناكم أزواجا. 3, 2. Ya, gitu ya. Kalau sughra itu jangan dilebih-lebihkan atau diada-adakan. Kemudian waja'alna naumakum subata. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. Iklan. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Di situ ada qaf dan kaf. Coba dicek. Fauqakum. Wa banaina coba lihat Qur'annya. Wa banaina fauqa, qaf dan kaf. Kebetulan ini satu tempat di aqsal lisan, di pangkal lidah. Hanya saja kalau kaf ini pangkal lidah nih. Ini contohnya pangkal lidah, semuanya perhatikan. Nanti ketika suatu waktu saya tanya bisa jawab ya. Contohnya ini pangkal lidah. Di sini kaf, di sini di warna ini. Sini kaf, di sininya o. Qaf. Sini kaf. Jadi kaf itu di bawahnya di bawahnya ada huruf qaf. Jadi ketika membaca seperti ini hati-hati, jangan disamakan. Fauqakum wa banaina fauqakum sabnu. Tapi harus diposisikan, dilafazkan sesuai dengan posisi maupun tempat makharijul hurufnya. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. 3, 2. Begitu ya. Diperhatikan, nanti dilatih-latih sendiri. Waja'alna sirajan wahhaja. Waja'alna sirajan. Ada orang baca idgham bi gunnah itu biasanya terlalu menyusahkan diri. Waja'alna sirajan katanya. Ngapain harus monyong-monyong bibir? Boleh monyong tapi sekernya saja pada huruf-huruf tertentu. Waja'alna sirajan. Dengan suara itu keingat suara apa itu? Kalau malam-malam itu apa? Serigala bukan ya? Ya, au gitu. Ya, tidak begitu. Jangan dibuat-buat. Relax santai aja. Waja'alna sirajan. Bibir bawah sedikit bereaksi. Jangan digerakno semua bibirnya, dimonyong-monyongno. Ya. Coba semua. 3, 2.
Tiga, dua. Begitu ya, jangan terlalu dimonyongkan. Baik. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Tiga, dua. Tiga, dua. Mana mushafnya? Coba sekali. Devino, wanzalna. وأنزلنا من La ilaha illallah. Kita duduk di satu tempat yang sama dan berbicara soal yang sama, tapi di antara kita ada yang tidak perhatikan, sibuk dengan hayalannya sendiri, bengong kayak begitu. Padahal udah Quran dibaca. Ya. Dibuka mushafnya. Kalau semisal sudah merasa bagus bacaannya, acungkan tangannya. Biar Ustadz yang duduk di bawah, kamu yang di atas. Sebenarnya Ustadz pengen dari dulu seperti itu, gantian. Ada yang ngoreksi bacaan Ustadz, ada muridnya Ustadz yang ngomong, Ustadz bukankah seharusnya bacaannya seperti ini? Berdasarkan ilmu tajwidnya, pembahasannya seperti ini, bukankah bacaannya seperti ini? Saya pengen dari dulu seperti itu, cuman belum ada sampai sekarang. Bukalah. Kita nggak lama-lama kok, sampai berapa menit lagi? 10 menit. Ya. Coba sekali lagi. Wa anzalna. 3, 2. Samar. 3, 2. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nah gitu ya, ikhfa'nya, makharijul hurufnya disesuaikan. Linukhrija bihi habban wa nabata. Tiga, dua. Sekali lagi. 3, 2. Wa jannatin alfafa. Wajan itu idgham. Gunna itu kan nun tasydid ya, betul ya? Nun bertasydid, betul. Itu kan gunna. Itu kalau kamu pernah dengar pas kamu lewat ada warkop atau putar nyanyi lagu India, ketika nyanyi itu gunna itu. Dia pakai idgham, ya. Wajan. Nah kalau hidungnya dipencet nggak bunyi. Makanya kalau hari Rabu itu benar-benar dipastikan hidungnya bersih ya, nggak ada sesuatu yang mungkin nanti ketika belajar tahsin keluar yang tidak diinginkan. Ya. Ulangi. Wajannatin alfafa. 3, 2. Inna yawmal fasli kana miqata. 3, 2.
Inna yawmal fasli kana miqata. Sama juga. Nah, taruh di hidung, jangan di bibir. Kayak tikus kejepit. Nah, ya jangan begitu. Taruh di hidung dia. Selanjutnya, habis ini kalian ya Ustadz yang menyimak, Ustadz minta satu-satu yang baca. Itu baru keren. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. 3, 2. Langsung ketemu kekeliruan yang biasa terjadi. Yauma yunfakhu fis-suri fata'nu. Itu hamzah atau ain? Hamzah. Gimana bunyinya hamzah? Di tengah tenggorokan atau di pangkal tenggorokan? Di mana? Di tengah. Yes, salam. Kalau hamzah di mana? Di pangkal atau di tengah? Pangkal. Hafallah. Tulis nanti bila perlu. Nanti jangan yang aneh-aneh kamu tulis itu biar hafal. Pas kamu ngaca, ini yang laki-laki ya, yang perempuan nggak boleh. Aurat soalnya. Pas ngaca kelihatan hamzah ha, a, ha, ho, o, to, ka. Kan? La, ro, la, fa. Tulis di lidahmu tuh. Coba sekali lagi. Fata atau fata. Jangan di apa ya? Jangan dicolok, jangan ditekan. Fata. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. 3, 2. Begitu ya. Kalau dia ain baru fata. Sata'lam bima ta'malun. Itu kalau ain. Kalau hamzah mu'minun fatatuna afwaja. Fahimtum? Baik. Selanjutnya wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. 3, 2. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini perhatikan lagi. Di sini ketika kadang Ustadz mendengar ada yang ujian munaqashah 1 juz itu juz 30 khususnya begini. Wasuyiratil nu. Di situ ada syiddah itu ya, betul ya. Ada syiddah kemudian barokatkan kasrah. Ya, yang dimasuki harakat syiddah kemudian barokatkan kasrah. Dibaca dia ke bawah, jangan ke samping. Halo? Jangan dibaca ke enggak di samping-samping, no. Wasuyyirat. Bedakan ya. Ustaz berikan contoh. Bedanya ada. Apa sih bedanya ketika ditarik samping dan ke bawah? Saya berikan contohnya. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. 1. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Yang benar yang mana? 1 apa 2? 1 apa 2? Yang bilang sama, angkat tangan. Sama semua, Ustaz. Coba angkat tangan. Masya Allah, berarti masih fokus. Iya, enggak sama ya. Yang pertama itu Ustaz tarik bibirnya ke belakang, samping. Wasui, no, tapi wasuyyi, wasuyyi, ayyi, wasuyyi, no, wasuyyi. Faham dong? Coba 3, 2.
wasuyiratil jibalu fakanat saraba. 3, 2. Barakallahu fikum. Begitu ya. Ke bawah dia, jangan ke selanjutnya. Inna jahannama kanat mirsada. 3, 2. Sedikit ini khusus yang level Quran tambahan. Kenapa Ustadz baca tadi inna jahannama kanat mirsada? Kenapa tidak Ustadz baca inna jahannama kanat mirsada? Kenapa? Fayola. Kenapa kira-kira Fayola? Kenapa Ustadz tidak membaca mirsada? Bisa dibantu sama siapa Ustaz? Lupa. Wanita boleh dibantu. Apa kira-kira alasannya? Yang benar yang mana? Mirsada atau mirsada? Yang pertama apa yang kedua? Pertama, kenapa? Karena ra sukun di depannya ada huruf isti'la, ya, dibaca tebal. Tidak semua. Ada waktu-waktu tertentu ra sukun didahului harokat kasrah dibaca tebal. Saat kapan? Isti'la. Kemudian saat bertemu hamzah wasal. Contoh yang ada di suratul Fajr. Yang benar yang mana ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 1. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang benar yang mana? 1 apa 2? 1. Tua lah. Kan ra dimasuki huruf hamzah wasal. Irji'i di Arab tuh hanya ada 2 ra. Kalau enggak ri ra, enggak ri ra, enggak ada ra. Ra itu mah ada di Indonesia. Rasanya aku bahagia sekali. Again. Ada rasanya begitu indah. Namun faktanya gitulah itu. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Selanjutnya coba sekali lagi. Inna jahannam. 3, 2. Level apa? Level 4. Oh, level 4. Coba sekali lagi. 3, 2. Kamu level Quran saya tahu. 3, 2. Sekali lagi. 3, 2. Nama kanat mirsada. Barakallahu fikum. Ditebalkan ya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. 3, 2. Semuanya lit-taghina ma'aba. 3, 2. lit-taghina ma'aba. Bagus, barakallah. Labithina fiha ahqaba. 3, 2. Labithina fiha ahqaba.
Sekali lagi, 3, 2. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 3, 2. Sekali lagi, la yadhuquna fiha bardan wala syaraban. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Jaza. No ja ya. Kapan hari Ustaz mendengarkan begitu? Tidak dari Mogaru, enggak. Ja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim katanya. Baci. Jangan ada ca-nya. Aca nehi. Iya, itu lagu India itu. Aca nehi. Ya, enggak ada ca-nya. Ya, itu bukan huruf hamas, itu huruf syiddah. Ja, bajji, bajju. Jaza. Baru yang kedua za, az. Satukan gigi seri atas bawah. Az. Dekatkan lidahnya ke gigi seri gigi atas bawah itu. Dekatkan saja. Ini gigi. Ini gigi atas bawah. Ini gigi atas bawah. Lidahmu posisikan di sini, mendekat dia, tapi jangan nyentuh. Jangan di za, no. Ada nanti huruf di situ. Za, sekedar dekat aja, mendekat dia. Za. Kalau ja, dia agak mundur ke belakang lagi lidahnya, lalu kemudian agak dibengkokkan ke bawah. Dibengkokkan, maaf, bukan dibengkokkan. Ja, agak naik dia ke langit-langit. Ja. Semua ja. Jajan. Mau beli jajan. Jajan apa? Katanya Pak Boy. Jajan somai. Dah terakhir ya, satu lagi ya. Wifaqa. 3, 2. Sekali lagi, jazaa'an wifaqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Ustaz mau tanya, tepuk tangan tidak level untuk Quran, ya? Bukan levelnya. Jangan main tepuk tangan untuk Quran, ya? Nggak levelnya. Terlalu mahal Quran untuk ditepuk tangani, terlalu mulia Quran untuk ditepuk tangani. Jangan. Coba Ustaz mau tanya, di sini yang baca Quran tadi malam siapa? Tadi malam atau tadi subuh dah? Jangan-jangan ada yang nggak salat subuh di sini lagi. Coba sebelum dulu. Coba yang baca Quran tadi malam atau tadi subuh, angkat tangan. Yang tinggi-tinggi. Semoga yang baca Quran ini kelak jadi orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Angkat tangan. Adapun yang belum membaca, mudah-mudahan Allah berikan segera hidayah agar juga ia bisa termasuk golongan yang sukses. Ini pertanyaan kedua.
Siapa di sini yang tadi tidak salat subuh? Angkat tangan. Yang tidak salat subuh, angkat tangan. Yang tidak salat subuh. Oh, alhamdulillah. Semua salat subuh ya, kecuali yang perempuan. Mungkin yang perempuan enggak salat subuh, Ustaz mah berbaik sangka saja. Mungkin sedang dapat jabatan. Ya. Yang laki-laki ada dapat jabatan untuk kemudian tidak salat. Enggak ada kan? Oh, enggak boleh. Dapat matahari kan? Oke. Intinya itu anak-anak sekalian. Halo, coba belum kan? Belum diizinkan bersuara kan? Orang ini 1, 2, 3. Sudah Kak? Alka sudah? Uskut. Nah, intinya itu anak-anak sekalian, belajar Quran itu menyenangkan. Tidak ada ruginya untuk kita ketika kita membaca Quran. Siapapun yang selalu bersama dengan Quran, yang niatnya lillahi ta'ala, maka Allah sendiri yang akan menjamin kehidupannya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ntar kalau aku baca Quran nggak tertunda ikut les. Ntar kalau aku baca Quran nggak selesai mengerjakan tugas. Ntar kalau aku baca Quran gini nah itu. Enggak. Kalau Quran itu kamu baca dengan niat lillahi ta'ala, maka keberkahan Allah itu kan akan diberikan ke kita. Ustaz tidak hanya menyuruh, Ustaz nyuruh-nyuruh doang. Jangan-jangan Ustaz juga enggak baca. Baca saya anak-anak sekalian. Saya tahu ada hukuman berat bagi orang yang menyuruh sesuatu kebaikan namun dirinya sendiri tidak melakukan. Allah sangat murka pada orang itu. Di juz 28 kalau enggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya betul ya. Juz 28 27 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah itu murka pada orang-orang kayak begini nih. Disebut juga orang yang enggak berakal itu menyuruh orang, anak-anak Mugaro besok baca Quran, tapi yang ngomong sendiri enggak baca Quran. Enggak ada otak itu katanya Allah. Enggak ada otaknya. Buka di juz Al-Baqarah, di juz berapa, juz 1. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala, kamu nyuruh orang berbuat baik loh, kamu sendiri enggak melakukan. Kamu punya otak enggak? Kasarannya begitu anak-anak sekalian. Ya. Jadi Ustaz meminta kalian juga Ustaz melakukan. Ya. Mari sama-sama belajar, berusaha untuk selalu dekat dengan baik. Baik, demikian anak sekalian yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang yang keliru. Kepada Allah Ustaz mohon ampun, kepada anak sekalian Ustaz minta maaf. Atlubu afwa minkum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أطلب العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.